Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Anam XPT. Welcome to channel Anam XPT. Mohon support dan dukungannya untuk mensubscribe, menge-like, meng-view, menge-share, mengkomen. Baru kali ini aku membuat video, membuat vlog, membuat santai-santai, ngomong-ngomong bacot. Tujuannya apa sih guys? Aku cuma ingin curhat aja pada kalian semua. Sebenarnya gini, kemarin itu ada cerita, aku ingin menge-share sebuah curhatan dari temanku. Dia itu saat ini lagi galau, lagi sumpek, lagi pusing karena dia itu lagi ada permasalahan hidup. Itu intinya. Oke, kita bahas tentang soal permasalahan, masalah, sehingga kita bisa yang paling ekstrim bunuh diri, atau minum racun serangga, atau gantung diri, atau loncat dari jembatan, ya kayak gitu. Itu pikiran-pikiran bodoh, pikiran-pikiran goblok, pikiran-pikiran yang melebihi dari gilanya orang gila. Pokoknya itulah. Kita kupas, kita pelajari permasalahan itu memang ada. Kenapa ada sebuah permasalahan? Oke lah, kita hitung. Kadang orang itu beda-beda. Kayak saya ini memang permasalahan, kalau saya itu lebih banyak bahagianya daripada permasalahannya. Tapi juga ada orang yang lebih banyak permasalahannya daripada tersenyumnya, daripada tertawanya, daripada bahagianya. Itu memang ada. Jadi kalau ngomong masalah permasalahan dalam hidup itu memang ada, walaupun itu presentasenya itu lebih sedikit daripada bahagianya, walaupun presentasenya itu lebih banyak daripada bahagianya. Terus selalu masalah itu selalu berdampingan dengan hidup. Soalnya apa? Gini, banyak orang bilang memang benar, dalam kehidupan, dalam kita hidup di dunia itu tidak lepas dari permasalahan, tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari teguran. Siapa yang memberi ujian, siapa yang memberi teguran? Itu adalah Tuhan kita. Kalau saya itu umat Islam, berarti Tuhan saya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Kenapa Tuhan kita memberikan sebuah permasalahan? Kenapa Tuhan kita memberikan sebuah teguran? Kenapa Tuhan kita memberikan sebuah ujian? Karena manusia hidup di dunia itu adalah sebuah perjuangan. Sekarang kita pikirnya gini, kalau saya ya mikirnya, di dunia itu manusia itu umurnya rata-rata cuma 80 tahun. Kalau orang sekarang loh ya, kalau orang sekarang itu dari riset membuktikan itu cuma paling lama itu sekitar umurnya sekitar 100 tahun, itu paling lama. Sekarang yang nonton video ini untuk bahan kita bertafakur, ya kan, untuk bahan kita bertafakur itu umur kita berapa sekarang? Kalau saya 24, berarti tinggal berapa sisanya kalau memang rata-rata segitu. Saya umat Islam, saya umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu fatwanya berapa ya, 60 mungkin ya. Saya nggak begitu tahu soal agama karena saya itu bukan santri, saya juga nggak mondok. Cuma sekilas tahu-tahu di majelis taklim, majelis pengajian, majelis zikir, majelis sholawat, cuma gitu aja. Jadi selalu ingat, dengan umur itu penting. Kalau kalian semua ingat dengan asal permasalahan yang saat ini Anda rasakan, yang saat ini kalian rasakan, gak akan selesai, malah menambah masalah. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan akal sehat. Suatu contoh, siapa sih yang tidak merasakan sakit hati? Siapa sih yang tidak pernah merasakan itu hatinya sakit, disakiti oleh orang yang kita cintai? Pastilah kita merasakan semua itu. Apalagi kayak anak-anak milenial kayak saya ini kan milenial, masih muda, dibohongi, diselingkuhi, dihianati dan sebagainya. Jadi Allah itu tidak bisa diduakan.
Sedangkan yang memberi nafas, memberi penglihatan, memberi penciuman, memberi pendengaran, memberi semuanya itu adalah Allah, bukan pacar kamu. Jadi kalau kamu putus sama pacar kamu terus galau, terus kamu bunuh diri, loncat dari gedung, loncat dari jembatan, itu adalah pikiran yang bodoh, goblok, norak. Pikir, kita juga bisa mikir lah. Kamu mengakhiri hidup kamu itu sebenarnya bukan akhir dari permasalahan. Karena apa? Kamu sekarang umurnya 27 ibaratnya. Terus kamu akhiri dengan sia-sia karena seseorang sosok wanita yang sangat kamu cintai, dan kemudian wanita itu memberikan kamu luka yang sangat mendalam sehingga kamu itu galau, minum minuman keras, ngepil dan sebagainya. Terus kemudian kamu kesetanan, loncat dari gedung, loncat dari jembatan dan sebagainya. Ya, apa yang ada dalam pikiran kamu? Permasalahan bertambah. Tambahnya apa? Kamu sekarang umur 27 ibaratnya. Bagi yang umur 27 ini suatu contoh, hanya contoh. Jadi jangan merasa, kalau Anda merasa berarti Anda pernah melakukannya tapi gagal. Jangan merasa loh ya. Kamu sekarang umur 27 dan kamu sekarang diputusin sama pacar kamu yang kamu cintai. Kamu dihianati sehingga kamu galau, kamu sumpah, kamu pusing, kamu minum minuman keras, kamu ngepil, kamu menarkoba, dan kamu kesetanan sehingga loncat dari gedung, loncat dari jembatan, dan kamu mengakhiri hidup kamu. Itu sebuah permasalahan bisa habis, permasalahan bisa selesai, itu kata kamu. Tapi ada tapinya. Orang tua kamu membesarkan kamu dari mulai lahir sampai kamu umur 27 itu pakai keringat, pakai pengorbanan, pakai hati, pakai rasa, pakai cinta. Kamu dibesarkan, kamu disekolahkan biar menjadi orang berpendidikan, bukan menjadi orang yang bodoh, goblok seperti itu. Kalau ada permasalahan, kamu harus mikir yang kedua gini, oh iya, aku diputusin pacar aku gitu ya. Kalau aku loh ya, aku diputusin pacar aku, kenapa aku pusing? Orang dia di sana ketawa sama pacar barunya. Berarti yang gak pantas buat kamu itu pacar kamu, bukan kamu gak pantas hidup. Berarti kamu harus bersyukur kepada Tuhan kamu, memperlihatkan itulah pacar, itulah kekasih kamu, itulah pacar kamu. Untung kamu diingatkan saat ini. Kalau nanti kamu menikah dan membangun rumah tangga, terus kamu baru dikasih tahu sama Allah, kamu akan rugi dan kamu akan lebih menderita daripada yang kamu jalani sekarang. Jadi kita tidak boleh berprasangka jelek atau suudzon kepada pencipta kita, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, pacaran itu memang dilarang dalam agama. Bukan saya ini tidak pernah pacaran, saya pernah pacaran. Asalkan satu, kamu harus ingat, saya harus bisa mengingatkan diri saya sendiri. Hijrah, kalau bahasa orang pesantren itu, saya bukan pesantren ya, saya bukan santri. Kalau bahasa pesantrennya itu hijrah, kita harus hijrah. Kita harus punya prinsip hidup yang sekarang kamu menginjakan kaki di bumi, yang sekarang kamu menjalankan hidup yang sekarang itu harus lebih baik daripada kamu hari kemarin. Gitu prinsipnya. Jadi banyak nanti orang yang nyinyir di sini, karena tidak satu dua orang yang tahu tentang masa lalu saya. Banyak lah. Contohnya ya, saya dulu itu orang yang paling bandel satu kampung, orang yang paling yang pokoknya jos lah di kampung itu. Dan kemudian saya membuat video seperti ini yang sharing-sharing tentang kebaikan. Pasti banyak yang ngomong, kamu aja belum bener, masa ingin
Yang penting itu kita niat gitu loh. Manusia itu tempatnya salah. Bagi kalian yang nanti akan komen yang enggak, yang jelek tentang saya, manusia itu punya masa lalu. Kalian semua yang menonton video ini pasti punya masa lalu, entah itu baik, entah itu buruk, pasti punya masa lalu. Bukan saya mengajak perang atau bagaimana, enggak. Sebenarnya gini, kalian nyinyir tentang saya, tentang masa lalu saya, gitu kan. Jangan salahkan orang kalau saat ini saya membuat video kayak gini. Jangan salahkan saya, tapi salahkan masa lalu saya. Siapa yang membuat masa lalu saya? Ya, siapa yang membuat masa lalu saya? Itu Tuhan saya. Tuhan saya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salahkan coba. Siapa hamba yang berani menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Orang itu tempatnya salah. Saya ingatkan lagi, orang tempatnya salah. Jadi kalau ada orang nyinyir tentang kesalahan orang lain, berarti orang itu sedang mengaplikasikan kesalahannya dalam kehidupan. Karena orang yang benar itu tidak pernah berkata, tidak pernah menilai, tidak pernah tidak pernah berkata, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah mengoreksi. Jadi saya tutup karena saya sekarang lagi di perjalanan mau pulang. Saya tutup video ini. Jadi kalau Anda sekarang yang punya masalah, ingatlah siapa yang memberi masalah itu yang Anda tuju, dan terus untuk bertakwa, terus untuk memperbaiki diri sendiri. Jangan berpikir bodoh, dan kamu harus berpikir positif biar ke depan itu lebih maju, bisa lebih baik. Siapa orang yang tidak ingin lebih baik? Siapa? Pasti semua orang ingin lebih baik. Jadi harus berpikir positif, harus mempunyai prinsip hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu cukup dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda semua, karena saya juga mempunyai masa lalu yang buruk. Jadi kalian semua jangan pernah terkontaminasi hidup Anda dengan masa lalu. Itu karena ada sebuah perjalanan hidup Anda, perjalanan hidup kamu semua, perjalanan hidup kalian semua. Itu memang sudah takdir. Yang penting yang kamu jalani sekarang harus lebih baik daripada 2 tahun yang lalu, daripada 3 tahun yang lalu, daripada 4 tahun yang lalu, dan yang paling penting hari ini kamu harus lebih baik daripada hari kemarin. Cukup dari saya. Salam Anang PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.